Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Tuesday everyone. Tadi pagi kita udah sempat ngebahas tentang BNB. Jadi ini adalah salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan baik itu sebelum launchpad maupun setelah launchpad ya. Jadi ada pembahasan atau diskusi terkait dengan peluang trading dan peluang untuk akumulasi di BNB-nya untuk dapat harga yang bagus gitu. Oke, so anyway, update sementara untuk BNB nanti akan saya sampaikan before kita masuk ke dalam Bitcoin update. But before that, saya pengen sharing sedikit sama teman-teman. Jadi untuk plan saya terkait dengan Telegram itu sudah kita update per hari ini. Jadi teman-teman bisa mampir ke grup Telegram kita. Baru banget tadi pagi kita share, bukan tadi pagi ya, lebih tepatnya beberapa menit yang lalu ya. Kita update seputar SUI. Di sini ada video berdurasi sekitar 3-4 menitan ya. Ini sekaligus introduction buat teman-teman supaya punya idea ya apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk si day to day video update ini. Oke. Dan satu lagi buat teman-teman yang nanya soal XAU, saya udah update kembali untuk pandangan saya terkait dengan XAU. Kindly check threads ya, yang kebetulan linknya juga ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal mampir aja ke sana dan ya, make sure kalian follow threadsnya juga. Oke. So for now kita bakal update sedikit untuk posisi daripada BNB dulu before kita lanjut ke Bitcoin-nya. Nah, BNB di sini, ini tadi saya ada sedikit adjusting ya teman-teman sekalian pada time frame 4 jamnya. Jadi sebenarnya kalau yang update tadi malam, ini posisi BNB kita itu masih dalam keadaan konsolidasi di dalam range tipis ya, antara 244,5 dolar dan 241,3 dolar. Buat saya simple, kalau misalkan nggak ada close candle di bawahnya, itu berarti belum ideal untuk di entry. Oke? Karena yang namanya kita lihat konsolidasi terjadi, itu bisa jadi antara dua kemungkinan, antara sedang diakumulasi atau sedang didistribusi secara bertahap. But dengan kondisi case-nya BNB saat ini, di mana dia breakout dulu, saya pikir ini terjadi sedikit akumulasi ya. Jadi ada anggapannya ada traders yang mungkin buy secara bertahap untuk ngangkat harganya terlebih dahulu, atau mungkin orang-orang yang ngelakuin active selling itu posisinya mungkin dalam keadaan exit terlebih dahulu untuk saat ini. In the end, yang saya perhatikan pada BNB adalah dengan harga berhasil breakout seperti ini berarti kita punya opportunity untuk entry short. Kalau misalkan memang short bias ya, jadi lebih kepada fokus untuk mencari peluang short, kita bisa entry dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini adalah update yang saya lakukan dari tadi malam ya di advance group juga. Jadi sama lah ya perspektifnya dengan yang saya share di YouTube video. Jadi kalau kalian lihat, ini kan yang 1 jam ya. Ini tadi sempat saya geser sedikit ya. Jadi bukannya udah berhasil breakdown gitu. Karena memang dari tadi malam kita ngelihatnya belum berhasil breakdown ya. Di sini idea saya simple, break dulu, close candle di bawah daripada area konsolidasi, baru entry bisa dilakukan agar mendapatkan probabilitas yang lebih ideal ya. Dan ini angkanya adalah di 240,9, which means tadi malam itu lowestnya memang 240,3, tapi kita nggak ngelihat ada close candle di bawah 240,9 tadi. Istilahnya belum ada konfirmasi yang ideal lah untuk memutuskan entry short pada BNB langsung. Tapi teman-teman, karena launchpad itu masih menjadi sebuah sentimen ya, yang sebenarnya nggak gitu bagus buat BNB untuk jangka pendek aja, jadi bukan untuk jangka panjang. Saya pikir probabilitas untuk BNB untuk kembali turun itu masih ada, walaupun teman-teman mungkin ngelihat juga, kalau kalian yang notice, wah ini kayaknya dia udah breakout nih dari si falling wedge-nya, mungkin ada probabilitas untuk dia rally atau malah rebound lagi. Nah, buat saya pandangannya sebenarnya secara sederhana adalah selama BNB belum berhasil break di atas 250 dolar, itu berarti peluang kita untuk melakukan short masih ada. Caranya nanti gimana ya, teman-teman harus lihat juga ya. Perhatikan price action-nya, apakah akan ada candle rejection, apakah ada pin bar, ataukah ada bearish engulfing, atau macam-macam. Pokoknya faktor-faktor yang bisa terjadi, dan hal tersebut yang mungkin nanti akan menjadi trigger utamanya kalau misalkan teman-teman mau short. Kalau itu belum terjadi, once again, do not speculate. Jadi kita nggak perlu buru-buru untuk decide entry lebih awal. Makanya saya di sini
ini personally lebih prefer untuk entry based on timing, not based on location. Kalaupun on location, saya butuh timing juga untuk tambahan konfirmasi saya. Oke, so that's the quick update for BNB. Untuk short bias, teman-teman perhatikan ya, as long kita masih bisa create yang namanya lower high ya. Saya pikir ini bisa menjadi kesempatan untuk teman-teman melakukan entry short nantinya. Oke, I think that's it ya. Sementara untuk si BNB sendiri, karena teman-teman perhatikan head and shoulders ya, retest terhadap neckline. So ini aja udah satu kondisi yang mungkin bisa membuat BNB kembali tertekan ya. Tapi ya kita belum tahu teman-teman. Nanti lihat aja after distribusi token siang ya, setelah launchpad. Nah, sekarang kita lanjut ke update Bitcoin. Jadi betul banget tadi pagi ya, kita ngelihat Bitcoin once again mencoba untuk break di bawah $30.000. But if you guys pay close attention untuk closing time frame daily-nya, once again Bitcoin maintain di atas level $30.000. Cukup baik bahkan saya bisa bilang, karena close candle-nya pun membentuk yang namanya pin bar ya. Jadi kayak buntutnya tuh panjang ke bawah, close-nya dengan body candle tapi di atas level $30.000. Nah, untuk time frame daily ini sebenarnya menjadi sebuah indikasi kuat bahwa buyers are still there ya. Mereka masih mempertahankan level $30.000. Terlepas dari kondisi yang sudah kita mention pada video-video sebelumnya, seperti bagaimana si RSI menunjukkan ada yang namanya bearish divergence, kemudian sebuah pola terbentuk yaitu ascending broadening wedge atau right angle ascending broadening wedge dan lain sebagainya. Nah, yang jadi concern saya adalah kalaupun kita pengen melihat Bitcoin mengalami koreksi, ini RSI menunjukkan memang ada bearish divergence, but if you pay close attention, ini kita udah mulai kembali lagi ke area netral. Ya, jadi kalau kita lihat area overbought itu kan adalah indeks di atas 70. Jadi kalau saya marking lebih kurang seperti ini ya. Kalau divergence terjadi di atas level ini, itu lebih bagus karena berarti indikasinya lebih kuat. Tapi dengan posisi saat ini, perlahan-lahan harga mulai turun, kembali lagi ke indeks netralnya di angka 50 dan saat ini berada di kisaran 54,21. Ini berarti pelan-pelan kita mengalami yang namanya reset, teman-teman. Ya, jadi harga cuma di bawah konsolidasi aja, tapi slowly di RSI-nya itu mengalami reset, yang artinya bisa menginvalidasi bearish divergence yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Nah, kalau kita tambahkan EMA, I guess exponential moving average 21 saat ini sudah dalam keadaan dites. Dan kalau Anda perhatikan, look very closely bagaimana time frame daily kita close di atas EMA 21, still maintaining above it ya. Tapi harga terus-terusan berusaha untuk turun, terus-terusan berusaha untuk break dari $30.000. Jadi memang satu level atau satu area yang kita perlu antisipasi adalah $30.000 ini. Close candle terjadi dalam keadaan bearish dan di bawah $30.000, ini bisa memberikan indikasi yang sangat kuat untuk Bitcoin terkoreksi lebih jauh ya. Faktor-faktornya apa saja? Next week kita punya FOMC ya, interest rate decision, dan probabilitasnya di atas 90%, The Fed akan naikin suku bunga. Itu satu tanda bearish untuk Bitcoin. Kedua, kalau memang harga breakdown di bawah $30.000, saya pikir hal tersebut akan melikuidasi banyak long position yang diambil oleh para spekulator. Jadi mereka yang mungkin ngelihat, Bitcoin $30.000 udah angka ideal, time to buy. With high leverage, with high margin, dan akhirnya liquidation levels mereka biasanya cenderung dekat. Dan hal tersebut bisa menjadi trigger utama dari terjadinya koreksi yang agresif nantinya. Oke, but once again teman-teman sekalian, kita ngelihat dari historical juga. Saya udah sampaikan itu di video update Bitcoin. Sabar dan tunggu diskon atau saatnya FOMO ya, kalau nggak salah ini pembahasan yang saya sempat bahas sekitar hari Minggu ya teman-teman sekalian. Pada intinya, saya bukan mengharapkan adanya dump yang amat sangat masif. Saya cuma di sini memberikan warning aja sama teman-teman. Jadi lebih kepada, kalaupun nanti Anda ngelihat ada yang namanya proses koreksi, baik itu terjadi dalam keadaan agresif atau dalam keadaan slowly. Satu hal teman-teman, historically speaking, memang Bitcoin before adanya halving atau kita bilang pre-halving biasanya mengalami koreksi yang cukup impulsif dari kenaikannya sebelum halving. Jadi sebelum halving dia nanjak dulu, tapi nanti setelah ya kita mungkin sambil tunjukin kali ya price actionnya teman-teman daripada mengira-ngira ya. Nah, misalkan contoh seperti ini ya, Anda lihat after bear market
Bitcoin koreksi, rebound lebih tepatnya, cukup impulsif. Tanpa adanya COVID pun, Anda bisa lihat Bitcoin setelahnya mengalami koreksi, dan koreksinya tuh nggak sedikit, tapi nominal lumayan ya, sekitar 54%-an lah dari top ya. Kalau saat ini ya kita sama prosesnya, lagi naik ya, ini pre-halving. Bagaimana kalau kita koreksi sekitar 30% aja deh, berarti kita bisa retest sampai ke level $20.000. Ya itu worst case skenario. Kenapa? Karena saya katakan gini teman-teman, yang sedikit membedakan, bukan sedikit sih, tapi ini sangat major perbedaannya adalah kali ini Bitcoin dan kawan-kawan itu diiringi dengan sentimen yang amat sangat positif ya, seperti yang kita tahu untuk institusi-institusi sebelumnya seperti Celsius Network dan kawan-kawan ya yang bergerak di industri cryptocurrency sendiri, seperti FTX salah satunya, itu udah rungkat ya, kalau bahasa teman-teman kan rungkat ya, itu udah hancur rungkat. Jadi money flow dari mereka itu udah nggak ada, dan pertanyaannya adalah apa yang akan menjadi money flow berikutnya untuk Bitcoin bull run? Saya pikir harus ada campur tangan atau keterlibatan dari institusi-institusi tradisional. Makanya ada EDX Markets, itu udah kabar baik. Kemudian kemarin BlackRock mengajukan Bitcoin ETF Spot, itu juga kabar baik. Dan saya rasa money flow-nya akan datang dari sana. Jadi kita ngomongin dari institusi, ya. Nah, kalau misalkan demikian, maka sebenarnya any correction dari saat ini yang terjadi, ya saya pikir adalah sebuah peluang yang oke sih untuk kita mempertimbangkan kembali melakukan akumulasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin perbedaan antara sebelumnya dan posisi saat ini adalah ketika dulu itu nggak ada institusi, campur tangan institusi. But this time ada campur tangan institusi. Plus ada satu kripto yang menang against SEC. So I think itu udah penting banget lah untuk perkembangan kripto ke depannya. Ya, jadi apakah kali ini akan dump seperti sebelum-sebelumnya supermassive? Ya saya belum tahu. Tapi ya intinya kalaupun terjadi koreksi, nggak perlu panik, itu saja ya yang cukup di take note oleh teman-teman sekalian untuk saat ini. Jadi ngelihat dari progres Bitcoin so far di time frame daily, closingnya cukup bagus, membentuk pin bar tadi yang mengindikasikan bahwa buyers masih interested untuk maintain di atas level $30.000. Nah, untuk Bitcoin bisa totally bullish atau rebound, syaratnya adalah satu teman-teman. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini jadinya kayak fake out ya, antara fake out atau break and retest nih. Ya, break and retest, karena closing candle jam 11 tadi membentuk pin bar juga, tapi di SNR sebelumnya atau di area konsolidasi yang terjadi pada weekend kemarin. Nah, kalau misalkan memang Bitcoin menunjukkan $30.000 adalah area yang menarik bagi para big investors atau bagi para bigger players, maka idealnya Bitcoin harus bisa recovery dulu, close di atas 30.400, memberikan signal yang sangat amat positif untuk Bitcoin bisa recovery dan back untuk retest ke level $31.000. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, maka segala altcoins ya yang kita melihat punya setup yang cenderung ideal untuk entry long, seperti Sui salah satunya di update Telegram kita tadi. Saya pikir pullback-nya ini akan menjadi sebuah skenario yang menarik untuk menjadi penentuan kita dalam entry Sui, menjadi pemanfaatan untuk long. Jadi kita lihat di bigger pictures-nya, Sui mengalami breakout terhadap trendline, dan trendline tersebut bisa dijadikan sebagai guidance kita bahwa Sui ada possibility untuk mengalami reversal. Ya, nggak cuma Sui, tapi ada juga koin-koin lain yang secara probabilitas cukup ideal untuk di follow up, seperti Matic. Kita konsolidasi di area golden ratio dan juga secara struktur masih bullish gitu. Tapi kita butuh konfirmasi, dan konfirmasi itu adalah dari Bitcoin. Dengan close candle Bitcoin bisa kembali di atas 3.500, itu akan menjadi konfirmasi yang paling ideal untuk Bitcoin saat ini. Untuk altcoin saat ini. Oke, so I guess that's it teman-teman sekalian ya, update saya seputaran Bitcoin. Hopefully it helpful buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa teman-teman once again untuk follow Telegram kita. Caranya cek link di deskripsi kita, dan juga untuk threads ya, kalau buat teman-teman yang mungkin mengharapkan untuk update seputar XAU USD. I think that's it everyone. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update, and have a nice day guys. God bless. Cheers. Bye bye.